Berikan catatan-catatan dari apa yang telah disampaikan oleh para pembicara yang ada di Rabitah Alawiyah, terutama pada kesempatan malam hari ini. Saya akan berikan catatan-catatan jawaban terhadap apa yang telah disampaikan oleh Hanif Alatas dan Maimun Nafis, ya, dua orang terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang dibicarakan oleh Al-Ustadz Hanif Alatas. Yang pertama, bahwa nasab Alawi sudah diijma. Beberapa iddi'aul ijma, riwayat-riwayat adanya ijma yang diberikan oleh ulama, seperti disampaikan oleh Yusuf An-Nabhani. Sekarang kita gali apa betul adanya ijma itu terhadap nasab Alawi. Adanya ijma yang telah didakwakan atau diaku oleh Yusuf An-Nabhani, kemudian oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran di dalam Al-Burqatul Musyiqah. Jadi sebenarnya ijma itu atau iddi'aul ijma, pengakuan adanya ijma, pertama kali itu disampaikan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran 895 Hijriah. Kemudian diikuti oleh Khulasatul Asar Al-Muhibbi, kemudian diikuti oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Yang menjadi masalah adalah bahwa ijma itu mempunyai sebuah syarat yang khusus. Silahkan para penonton buka dalam kitab Maratibul Ijma, halaman 11, karangan Ibnu Hazm. Dikatakan bahwa ijma'u kulli asrin ijma'un sahihun idza lam yataqaddam qablahu fi tilkal mas'alati khilaf. Bahwa sebuah ijma itu bisa dikatakan sahih apabila tidak ada perbedaan pendapat sebelumnya. Sedangkan tentang nasab Ba'alawi, tulisan-tulisan Ba'alawi sendiri menerangkan, menjelaskan adanya perbedaan-perbedaan ulama. Kita lihat di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah bahwa Ali bin Abu Bakar As-Sakran meriwayatkan adanya orang-orang yang tidak percaya pada nasabnya yang ada di abad ke-9 Hijriah. Kemudian diriwayatkan pula bahwa Ali bin Jadid ini pergi ke Basrah pada tahun 620 Hijriah untuk meminta isbat karena ulama-ulama di Yaman tidak mempercayai nasab dia. Kemudian di dalam kitab Tasbitul Fuad yang diriwayatkan oleh Uqudul Almas, Alwi bin Tahir mengatakan bahwa Ubaidillah lah yang pergi ke Basrah. Ini menunjukkan adanya khilaf di antara rentang waktu sejak kedatangan Ahmad bin Isa dalam versi Balawi, yang sebenarnya ini Ahmad bin Isa sama sekali tidak hijrah ke Hadramaut. Sejak kedatangannya menurut versi riwayat Ba'alawi, Ahmad bin Isa dan Ubaidillah ini sudah ditolak, tidak dipercaya sebagai turun Nabi, sehingga diutuslah Ubaidillah untuk pergi ke ke Basrah untuk isbat nasab. Ini membuktikan bahwa tidak pernah ada kesepakatan sejak kedatangan Ahmad bin Isa atau Ubaidillah ke Hadramaut. Maka bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm di dalam kitab Maratibul Ijma, halaman 11. Bahwa ijma'u kulli asrin ijma'un sahihun idza lam yataqaddam qablahu fi tilkal mas'alati khilaf. Ijma' itu bisa dikatakan sahih kalau sebelumnya tidak terjadi khilaf. Sedangkan nasab Ba'alawi ini jelas sebelumnya terjadi khilaf, maka ijma' itu tidak dapat dibenarkan. Yang kedua, yang disampaikan oleh Hanif Alatas adalah nasab itu ada metode. Satu saja metode isbat nasab terpenuhi, nasab itu sahih. Beda antara turak dan mana itu syurut. Imaduddin tidak bisa membedakan mana turak, mana syurut. Betul, Mas Hanif. Tetapi setiap tarik itu membutuhkan syurut. Dan menurut saya, seluruh metode isbat nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Kita buktikan. Pertama, isbat nasab itu adalah birruq'ah dengan adanya kitab. Sedangkan syarat kitab itu adalah
alla takuna mukhalifatan lil usul. Tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan apa yang dikatakan oleh kitab-kitab yang mengisbat Ba'alawi mulai dari abad 9 sampai hari ini, yang katanya itu berjumlah 180 kitab, semuanya itu mukhalifatan lil usul, berbeda dengan kitab-kitab nasab dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-9. Baru di dalam abad 10 kitab nasab mengatakan Ubed ini adalah putra Ahmad. Tapi sebelumnya tidak ada satupun selama 550 tahun yang menyatakan bahwa Ubed ini sebagai anaknya Ahmad. Maka metode kitab nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Yang kedua, cara untuk metode isbat nasab adalah asyuhrah wal istifadah. Apakah nasab Ba'alawi syuhrah dan istifadah? Tidak. Buktinya dari mulai abad ke-4 sampai ke-9 sama sekali tidak ada yang menyebutkan. Bagaimana sebuah nasab bisa dikatakan syuhrah wal istifadah kalau selama 550 tahun sama sekali tidak ada yang menyebutkan. Sedangkan di dalam kaidah ilmu nasab, Ibnu Hajar mengatakan innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyusbita ma yukhalifu. Silahkan buka kitab Al-Jawabul Jalil halaman 47. Para pemirsa bisa melihat di dalam kitab Al-Jawabul Jalil halaman 47 itu bahwa memang benar nasab itu bisa diisbat dengan adanya syuhrah dan istifadah, tetapi ada syaratnya. Illa ayasbuta ma yukhalifuh, kalau tidak ada yang menentang. Sedangkan adanya Ahmad bin Isa punya anak katanya namanya Ubed, ini ada yang menentang, yaitu kitab-kitab nasab dari mulai abad 4 sampai 9 tidak ada yang menyebutkan sama sekali Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubed, dan tidak ada yang menyebutkan Ubed punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Maka syuhrah dan istifadah tidak bisa untuk mengisbat nasab Ba'alawi. Tidak terverifikasi dan tidak bisa untuk dinyatakan sahih dengan metode syuhrah wal istifadah. Yang ketiga dengan syahadah. Bahwa metode isbat nasab salah satunya adalah syahadah, yaitu kesaksian dua orang laki-laki. Lihat di dalam kitab Al-Muqaddimat halaman 62. Apakah betul syahadah ini bisa untuk mengisbat nasab yang sudah ribuan tahun? Di dalam kitab Al-Muqaddimat, Syekh Khalil bin Ibrahim mengatakan, aqulu inna hadal amra laysa fi subuti nasabil qabail bal yu'malu fi ilhaqi nasabi tiflin bi abih. Al-Muqaddimat halaman 62 Khalil bin Ibrahim. Bahwa dikatakan menurut Khalil bin Ibrahim, syahadah adalah memang metode untuk mengisbat nasab, tetapi dia metode mengisbat nasab seorang anak hari ini kepada ayahnya, bukan nasab qabail yang sudah ribuan tahun seperti Ubed yang katanya punya anak Ahmad bin Isa. Bisakah dia untuk diisbat dengan metode syahadah? Tidak bisa. Maka metode ketiga dalam isbat nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi. Kemudian metode keempat adalah iqrar. Iqrar ini pula dikatakan oleh Syekh Khalil Ibrahim di dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab, bahwa juga metode ini hanya bisa digunakan untuk mengisbat seorang anak yang ada hari ini kepada ayahnya, yaitu diikrar oleh ayahnya. Dari 4 metodologi pengisbat nasab ini, satu pun tidak ada yang bisa untuk diterapkan untuk mengisbat Ba'alawi. Secara riq'ah atau ruq'ah kitab-kitab nasab, tidak ada kitab nasab yang setelah abad 9 itu mukhalifatan lil kutub yang ada di abad ke-8, ke-7, ke-6, ke-5, ke-4. Kemudian dengan syahadah tidak bisa, dengan ikrar juga tidak bisa. Maka nasab Ba'alawi tidak terisbat sahih. Berarti kalau tidak sahih apa? Batal. Yang ketiga, Hanif Al-Attas mengatakan kitab yang mensahihkan Ba'alawi ratusan. Saya katakan kitab walaupun ribuan, jutaan, tetapi kalau seluruh referensinya akan mentok di abad 9, yaitu kitab Al-Burqatul Musyiqah, atau kata Mas Rumel itu ada kitab Al-Jawharus Syafab, yang sekarang saya lihat juga dia lagi ngomongin Al-Jawharus Syafab. Begana begini, tetapi hanya itu saja, berkutat pada hal-hal yang telah diungkapkan, hal-hal yang telah dijelaskan, tidak ada yang baru.
Maka seluruh kitab-kitab yang jumlahnya ribuan, jutaan, triliunan, yang mengisbat Ba'alawi, yang semuanya mentok di abad 9, tidak ada bisa nyampe di abad ke-8, di abad ke-7, ke-6, semuanya tidak bisa dijadikan sebagai penguat nasab dari Ba'alawi ini. Kemudian yang keempat, dikatakan oleh Mas Hanif Alatas, tidak ada yang menyatakan kitab sejaman sebagai syarat mutlak daripada pengisbatan nasab. Ilmu nasab adalah ilmu sejarah. Cara kita meneliti nasab sama dengan cara meneliti sejarah. Baca kitab nasabnya, jangan hanya kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Jangan kitab Muqaddimat fil Islam saja. Silahkan baca kitab Usulu Ilmin Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab halaman 76. Saya ulangi, pemirsa silahkan untuk memverifikasi kitab-kitab yang saya sebutkan. Silahkan buka di dalam kitab Usulu Ilmin Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab halaman 76-77 dikatakan tentang kitab sejaman. Wa indama nuhaqqiqun nasaba wa innal min kutubil ansabil qadimah allati kutibat fima qabla al-asril hadis haitsu kana an-nasu aqraba ila ma'rifati usulihim. Ketika kita mentahqiq sebuah nasab, maka sumber-sumber primer yang bisa untuk kita gali untuk mengetahui nasab wajib, yajibu. Ini kalimatnya yajibu loh. Yajibu, wajib antakuna minal min kutubil ansabil qadimah. Dia haruslah kitab-kitab yang terdahulu. Kitab yang terlebih dahulu sesuai dengan al-haqbah az-zamaniyah di mana nama-nama itu ada, itu lebih baik. Kalau tidak, yang paling dekat. Di sini dikatakan haitsu kana nasu aqraba ila ma'rifati usulihim. Ketika manusia lebih dekat untuk mengetahui nasab-nasab leluhur mereka. Semakin dekat dengan objek, maka itu semakin baik. Semakin dekat, semakin baik. Jika tidak, maka di dalam kaidah ilmu sejarah disebut dengan argumentium excellentio. Maka sesuatu yang mampu kita untuk raih dari sebuah sumber yang terdekat, itulah yang dijadikan sebagai yang terpokok. Ketika ditemukan Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menghasar bahwa anaknya daripada Ahmad bin Isa cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, maka inilah yang dijadikan sebagai mu'tamadat, yang sebagai pegangan seluruh ahli nasab. Ketika nanti ditemukan abad yang lebih dekat, barulah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini kekuatannya itu digeser oleh kitab yang lebih tua, yang lebih dekat dengan objek penelitian. Tapi nasab Ba'alawi ini orang yang objeknya ada di abad keempat, yaitu 345 Hijriah, tapi kemudian baru dikatakan punya anak Ubaid pada 895 Hijriah. Ini coba hitung, ada 551 tahun. Kita genapkan 550 tahun, berita, informasi, adanya keterangan bahwa Ubaid mempunyai ayah namanya Ahmad bin Isa, atau Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, itu setelah 550 tahun baru ada. Kemudian, ini Mas Hanif Alatas untuk mempertahankan nasabnya menerjemahkan tentang kalimat ma'amkana. Dikatakan di dalam kitab nasab itu kita harus mencari kitab-kitab sejaman ma'amkana. Nah, diterjemahkan oleh Mas Hanif Alatas ma'amkana ini dengan apa? Dengan kalau bisa, ma'amkana kalau bisa. Sedangkan kalimat ma'amkana itu maknanya bukan kalau bisa, tapi sebisanya. Coba para pemirsa ambil HP-nya, ambil laptopnya yang ada internetnya, kemudian cari itu translate Arab Indonesia. Tulis ma'amkana. Apa maknanya? Apakah maknanya seperti Mas Hanif Alatas bahwa maknanya adalah semampunya atau sebisanya, kalau bisa, ya kata Mas Hanif Alatas, kalau bisa ma'amkana. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, nggak pakai kitab sejaman. Makna yang sebenarnya adalah sebisa mungkin.
Ma'amkana itu maknanya adalah sebisa mungkin. Ma'amkana itu maknanya sebisa mungkin. Artinya sekuat yang kita mampu untuk mencari kitab itu, maka itu harus sebuah sejarah, sebuah nasab harus diiringi dan diverifikasi oleh kitab-kitab sejaman. Bukan ma'amkana itu kalau bisa, kalau mau, bukan demikian. Tetapi sebisanya kita harus mencari sesuatu yang ada dari apa yang telah disebutkan oleh Amudun Nasab kita. Nama-nama ini harus ada kitab yang sejaman atau kitab yang mendekati. Seperti kitab Sajarah Mubarakah itu bukan sejaman, dia sekunder. Tapi itulah ma'amkana yang kita mampu untuk mencari seorang Ahmad bin Isa mempunyai anak 3. Sebelum itu yang lebih tua tidak ada. Itu namanya ma'amkana. Kalaulah kita bisa mencari lagi kitab-kitab yang lebih tua dari As-Sajarah Mubarakah yang menentukan anaknya itu hanya 3, menghasar, itu kita akan mencari lagi, tapi memang tidak ada. Yang ada hanya kitab As-Sajarah Al-Mubarakah yang menghasar anaknya itu 3. Sedangkan yang menambahi ada di kitab abad ke-9 Hijriah. Maka yang ada di abad 9 Al-Burqatul Musiqah, tanda kutip Al-Jawharus Syafaf, kemudian Al-Baha Ad-Durar, atau disebut dengan kitab Al-Masra'ur Rawi. Itu semua Al-Ghurrar, Al-Masra'ur Rawi itu terbantahkan semua, tidak bisa dijadikan sebagai masadir, tidak bisa dijadikan sebagai maraji. Kenapa tidak bisa dijadikan sebagai maraji? Maraji itu harus ada masadir. Kalau misalnya sebuah maraji tidak berdasarkan masadir, ini maraji ini adalah sekunder, masadir ini adalah primer, yang paling dekat. Maka maraji ini diabaikan, apalagi ketika maraji ini bertentangan dengan masadir, seperti Al-Burqatul Musiqah bertentangan dengan kitab As-Sajarah Mubarakah. Maka itu Al-Burqatul Musiqah, Al-Jawharus Syafaf, Al-Ghurrar, Al-Masra'ur Rawi, Al-Juz'ul Latif, semuanya harus diabaikan. Kenapa? Karena mu'aradah, bertentangan dengan kitab yang lebih tua. Demikianlah cara bekerja ahli sejarah itu, Mas Rumel ya. Nah, katanya ahli sejarah, tapi kitab sejaman, kitab primer, kitab sekunder diabaikan, hanya Suhra dan Istifadah. Ini sejarah cenayang namanya. Ini sejarah orang-orang yang ngaku historian, ngaku sejarawan, tapi tidak memerlukan sumber. Ini sejarawan cenayang namanya.